Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu. Assalamualaikum Putri. Maaf Putri, semoga Ibu Putri tidak terganggu dengan saya selalu menghubungi Putri. Waalaikumsalam Bu Alfi. Tidak kok Bu, ini juga tidak ada pekerjaan yang penting banget gitu, jadi nyantai Bu. Monggo Bu, ada apa Bu? Sebenarnya saya sudah lama ingin menghubungi Putri, yaitu untuk saling sharing karena saya mempunyai sedikit permasalahan di kelas Bu. Baik Bu, dengan senang hati saya merasa tidak terganggu. Apa ada yang perlu kita bicarakan yang penting gitu Bu? Iya Putri, begini ya Putri, tiap hari waktu saya mengajar di kelas itu pasti selalu ada keributan kecil. Ya pemicunya ya ada saja anak-anak itu. Gitu ya Bu ya? Iya. Iya. Terus menurut Ibu, itu apa ya yang diharapkan dari obrolan kita hari ini gitu? Ya, yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan pencerahan solusi dari masalah yang saya hadapi Putri. Nggih. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa ya yang menyebabkan muridnya itu kok selalu melakukan keributan gitu, bertengkar dengan temannya gitu, Bu? Kira-kira apa ya, Bu ya? Menurut saya itu kurang adanya rasa kebersamaan Bu, saling menghargai dan bekerja sama itu Bu, yang pemicu keributannya anak-anak itu. Apa ada masalah lain gitu, Bu? Ya, mungkin juga karena apa ya Bu ya, kurang adanya rasa empati Bu dari anak-anak untuk temannya itu. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Terus kira-kira apa ya Bu yang membuat anak itu berlaku demikian itu, tidak rukun di kelas itu, kira-kira apa ya Bu ya? Yang menyebabkannya membuat siswa seperti itu gitu, kira-kira apa Bu? Menurut saya yaitu Bu karena kurangnya rasa empati dari diri anak. Dari anak-anak seharusnya kan rasa empati itu tumbuh di dalam diri anak itu sejak dini Bu ya. Nah ini, dan itu pastinya rasa empati itu dimunculkan dari lingkungan keluarga, sehingga dimanapun anak berada itu punya rasa empati terhadap teman atau orang lain dan berempati dimanapun ya berada itu Bu. Mungkin itu Bu ya penyebabnya. Kurang munculnya itu belum dilatih dari lingkungan keluarganya, kemungkinan seperti itu Bu. Jadi di kelas waktu di kelas agak apa Bu ya, agak kesulitan, agak berat itu loh Bu kerja saya untuk merukunkan anak itu Bu, kira kita seperti itu. Nggih, ya sabar Bu ya. Iya. Nggih. Guru kelas 1 itu memang guru paling sabar sedunia nggih. Terus menurut Ibu, strategi yang bagaimana ya yang bisa meningkatkan rasa empati terhadap anak itu Bu? Supaya anak itu bisa berempati terhadap temannya. Ibu itu kira-kira Bu Alfi mau melakukan apa ya untuk strateginya gitu Bu? Untuk strategi yang akan saya lakukan yaitu itu Bu. Setiap hari saya itu akan meminta anak-anak untuk bergeser tempat duduknya, sehingga setiap hari mereka duduk dengan teman yang berbeda biar saling mengenal itu Bu ya. Saling mengenal dan saling mengerti. Terus yang kedua mungkin saya akan membuat kelompok belajar dan kelompok bermain, sehingga siswa akan saling belajar menerima dan menghargai. Dan yang ketiga itu mungkin saya perlu Bu melibatkan orang tua
untuk selalu membantu menasihati anak agar selalu meningkatkan rasa empati, rasa peduli tentang sesamanya gitu. Sehingga anak-anak bisa rukun, bisa saling menerima gitu, Bu, tidak saling mengejek, mengolok-olok. Mungkin itu, Bu, yang ingin saya lakukan. Nggih, betul sekali apa yang dilakukan oleh Bu Alfi itu. Saya yakin sekali, Bu, apabila Bu Alfi bisa melaksanakan itu semua, pasti akan berhasil gitu, Bu. Iya, itu ya harapan saya, Putri. Nggih, terus sekarang ini ya, apa rencana Bu Alfi untuk menyelesaikan permasalahan ini? Rencananya bagaimana, Bu? Saya akan melaksanakan rencana saya ini secepatnya, Bu. Dan mungkin saya harus lebih tegas lagi kepada anak-anak yang suka bikin keributan gitu, Bu. Mungkin saya akan yaitu menasihatinya dan lebih tegas, memperingatkan agar dia tidak boleh membuat keributan sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat anak-anak itu, Bu. Nggih, bagus sekali rencana dari Ibu Alfi ini. Lebih cepat, lebih baik ya, Bu ya. Ya, Bu. Semoga berhasil ya, Bu ya. Ya, makasih, Putri. Terus untuk melaksanakan kegiatan tersebut dari rencana Bu Alfi tadi, apa di sekolah Bu Alfi ada teman yang bisa diajak untuk berkolaborasi, Bu? Ya tentu saja ada, Putri. Kan di kelas 1 gurunya kan tidak hanya satu, itu ada guru olahraga, guru agama itu, Putri. Dan saya akan mengajak Bapak Pak Imam selaku guru agama dan Bu Puput selaku guru olahraga untuk agar anak-anak benar-benar terbiasa untuk saling menghormati, menerima dan bekerja sama di lingkungan kelas dan sekolah itu, sehingga muncul dalam diri anak itu rasa empati kepada sesamanya, kepada teman-temannya itu, Bu. Nggih, Bu. Memang kita itu dalam bekerja kan tidak bisa sendirian ya, Bu ya. Nggih. Terus komitmen dari Bu Alfi terhadap rencana ini apa, Bu? Komitmen saya itu, saya akan selalu berkomitmen untuk melaksanakan rencana saya tadi di setiap kegiatan pembelajaran, Bu. Itu komitmen saya agar berhasil menumbuhkan rasa empati anak, tidak ada lagi anak yang saling mengejek, mengolok-olok, dan dia bisa rukun dengan teman-temannya itu, Bu. Nggih. Terus dengan orang tuanya berarti juga perlu kolaborasi nggih, Bu, nggih? Iya, ya itu pasti saya akan lakukan, Bu. Saya akan bekerja sama dengan orang tua bagaimana untuk menumbuhkan rasa empati biar orang tua juga mendukung keinginan saya untuk menumbuhkan rasa empati pada anak itu. Nggih, Bu ya. Sebagai guru kan memang kita tidak bisa bekerja sendiri, nggih, Bu Alfi, nggih. Yeah. Bagus sekali itu apa yang telah direncanakan mau dilaksanakan oleh Bu Alfi tadi. Saya sangat mendukung sekali loh, Bu, apa yang direncanakan oleh Bu Alfi tadi. Mudah-mudahan nanti semua berjalan dengan lancar ya, Bu ya, dan sesuai harapan, nggih. Terima kasih, Putri, atas waktunya untuk sharing hari ini. Perasaan saya sudah lega rasanya, Putri. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang selalu menjadi among, pamong, dan menuntun murid itu, Putri. Nggih, Bu. Selalu semangat nggih, Bu Alfi, nggih. Semangat, Putri. Nggih. Semoga apa yang direncanakan mau dilaksanakan itu semuanya sukses gitu. Saya yakin Bu Alfi pasti bisa. Semangat Bu Alfi, nggih. Amin. Makasih atas semangat dari Putri. Nggih. Assalamualaikum, Putri. Waalaikumsalam Bu Alfi. Belajar bergerak berbagi untuk
minta waktu jenengan sebentar gitu loh Bu ya untuk sharing. Saya ini kan mempunyai sedikit permasalahan gitu loh Bu di kelas saya Bu. Hmm. Dengan senang hati Putri, apa yang ingin Putri sampaikan? Saya akan mendengarkan dengan baik. Semoga saya bisa membantu Putri. Nggih Bu. Begini loh Bu ya. Murid saya ini akhir-akhir ini loh, saya lihat kok kurang motivasi dalam menerima pelajaran. Dan hasil belajarnya itu juga menurun Bu. Kira-kira apa yang membuat hasil belajar siswa itu menurun dan kurang bermotivasi, kurang termotivasi Putri? Ya, kalau saya pikir ya Bu ya, ini itu mungkin saya juga sedikit bersalah gitu ya Bu ya. Dalam sebulan ini kan saya itu agak sibuk juga Bu. Ada beberapa kegiatan yang membuat saya itu harus meninggalkan anak-anak gitu loh Bu. Seperti kemarin itu kan ada kegiatan Tuban Sembada gitu loh Bu. Nah, Kebetulan kan saya koordinatornya. Memang saya tidak sendirian, ada satu teman gitu ya. Tapi kan kita semua harus kolaborasi gitu. Kita menghadap ke Pak Camat, ke FK3S, kemudian ke Pak Gugus, itu kan memerlukan waktu juga gitu. Nah, kita juga tidak bisa menentukan jamnya ya Bu ya. Karena kan beliaunya itu kan super sibuk gitu loh. Nah, kemudian ini Bu, ada kegiatan IHT juga gitu loh Bu. Jadi mungkin itu bisa menyebabkannya itu. Iya. Jadi Putri apa itu ya, mengidentifikasi kalau anak itu kurang termotivasi dan nilainya itu menurun karena sering ditinggal Putri. Karena anak-anak menginginkan Putri ada di sampingnya, sedangkan tugas di luar begitu menumpuk Putri ya. Iya. Gitu, nggih. Nah, saya kadang-kadang kan saya itu gini loh Bu, hanya saya terangkan sebentar, kemudian saya tinggal untuk menemui beliau-beliaunya gitu Bu. Jadi ya seperti itu. Nah mungkin anak-anak itu merasa tidak ada saya atau bagaimana gitu loh Bu. Iya. Dia merasa kehilangan, jadi kurang termotivasi. Kira-kira Ibu Tri tahu enggak apa yang mesti dilakukan untuk membangkitkan motivasi anak lagi, biar anak itu semangat lagi belajar gitu. Kira-kira apa yang ide Putri untuk meningkatkan motivasi anak tersebut? Saya itu rencananya ya Bu ya, mau melaksanakan strategi pembelajaran itu yang berpusat pada murid gitulah Bu ya, dan menyenangkan gitu, dan menyenangkan bagi murid gitu loh Bu. Iya. Saya sependapat dengan Putri. Terus itu Bu, untuk meningkatkan apa itu hasil belajar anak, kira-kira apa ya Bu ya yang harus Putri lakukan itu agar belajar anak itu bisa meningkat lagi seperti semula sebelum Putri banyak kegiatan tugas di luar seperti itu. Strategi yang harus saya lakukan itu kan, saya tadi kan mau mengadakan ini Bu, jadi saya mau melaksanakan pembelajaran bersama mereka gitu ya Bu ya. Jadi rencananya itu mau saya tunggui gitu Bu, dari awal sampai akhir pembelajaran gitu. Nah saya juga akan membuat perencanaan dengan menggunakan media yang beragam Bu. Jadi nanti ada gambar, ada bacaan, ada video, atau nanti juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang ngetren saat ini gitu Bu. Seperti kan ada TikTok, ada Reel di IG gitu loh Bu. Betul sekali Putri. Jadi rencana Putri untuk meningkatkan hasil pembelajaran anak, Putri akan memberikan berbagai media agar anak terpacu untuk
memahami apa yang mereka pelajari itu Bu ya. Saya sangat salut dengan rencana Putri ini. Terus jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, rencana saya itu kan gini ya Bu ya, karena kegiatan saya itu kan tadi sering meninggalkan anak gitu ya Bu ya. Jadi rencana saya kalau bisa itu kalau ada kegiatan di luar itu, saya akan berusaha mengerjakan tugas lain itu tadi setelah jam sekolah gitu Bu, setelah jam sekolah. Nah, sehingga nanti ketika pembelajaran kan saya dapat membersamai anak gitu loh Bu ya. Jadi nanti juga saya akan rencananya itu saya akan melaksanakan pembelajaran istilahnya berdiferensiasi gitulah Bu ya. Nanti kan saya akan memfasilitasi anak gitu nggih. Sehingga nanti itu bisa senang dengan apa yang saya laksanakan tadi kan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita kan memfasilitasi anak gitu ya Bu ya sesuai minat itu sehingga nanti otomatis juga nanti pola pikir anak kan senang gitu dalam mengerjakan tugas itu. Jadi nanti rencana saya tugas produknya itu juga sesuai dengan keinginan anak dia senang apa yaitu nanti produknya seperti itu loh Bu. Jadi untuk meningkatkan motivasi dan meningkatkan nilai belajar anak, Putri akan selalu membersamai anak dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu. Wah, keren sekali Putri. Kira-kira kapan Putri akan melaksanakan rencana Putri ini? Rencana saya ya karena ini harus segera dilaksanakan jadi secepatnya Bu. Ini kan sudah mulai aktif, sudah kegiatan juga sudah agak senggang juga. Jadi saya rencananya itu mulai besok gitu Bu. Jadi lebih cepat lebih baik gitu loh Bu. Nggih. Wah, mantap sekali, keren Putri. Langsung mengambil aksi ya Putri ya, biar tidak berlarut-larut. Bagus sekali. Kira-kira Putri untuk lebih meningkatkan strategi Putri ini, pelaksanaan rencana Putri ini, kira-kira ada enggak Bu rekan kerja yang bisa membantu Putri akan Putri lebih terfokus dan berhasil itu Putri? Oke, karena di sekolah saya itu kan gurunya memang kurang gitu ya Bu ya. Jadi rencana saya itu saya mau kolaborasi itu dengan guru mata pelajaran yang lain Bu. Kebetulan itu kalau guru PJOK tidak ada, jadi saya tidak bisa kerjasama dengan guru olahraga karena gurunya ya saya pun ngerangkep gitu nggih. Jadi nggih, rencana saya itu mau kolaborasi dengan guru PABP. Kemudian ini saya juga nanti kolaborasi dengan guru yang tetangga sebelah, kelas sebelah itu nanti kita bisa sharing-sharing gitu. Terus untuk pelaksanaan pemasangan alat-alat yang saya butuhkan itu saya mau kolaborasi dengan PTT gitu Bu. Jadi nanti kan yang PTT, teman yang PTT itu pinter IT. Jadi nanti saya bisa kolaborasi dengan beliau gitu. Bagus sekali untuk mengatasi kendala alat-alat yang diperlukan tadi. Putri mau minta bantuan PTT dari PTT gitu Putri ya. Nggih Bu, bagus sekali ya, bisa membantu meringankan kerja kita Putri ya. Terus apa komitmen Putri agar rencana ini tetap berjalan dan berhasil itu? Komitmen saya ya berarti kan saya harus berusaha melaksanakan kegiatan ini secepatnya gitu ya Bu ya. Rencana apa yang tadi saya melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan itu kan harus segera saya lakukan karena
Saya tidak mau nanti anak-anak itu kurang termotivasi karena faktor dari saya, dari gurunya. Bagaimanapun juga kan guru Iya, itu iya, kan iya. sebagai orang tua di sekolah gitu Bu ya. Jadi ada beban mental juga kalau saya nanti merasa dipersalahkan karena anak-anak murid saya tidak berhasil karena gurunya gitu loh Bu, nggih. Gitu Iya, Bu, Putri ya, nggih. iya. Jadi sebagai tolak ukur untuk keberhasilan Putri ini, kira-kira anak termotivasi dan nilainya kembali membaik lagi gitu Putri ya? Nggih Bu, itu harapan saya. Namun kalaupun nanti nilai itu memang bukan hasil akhir itu bukan nggih, tapi paling tidak kalau kita mengetahui tingkat pemahaman anak terhadap materi itu baik, itu gurunya juga ikut senang gitu Bu. Berarti kan apa yang kita ajarkan itu berarti kan anak bisa menerimanya gitu loh Bu, ya. Iya, oke, bagus sekali Putri. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung apa yang akan dilaksanakan Putri untuk meningkatkan motivasi dan nilai belajar anak ini. Semoga rencana Putri berjalan dengan baik dan sukses Putri, nggih. Nggih, terima kasih Bu Alfi, nggih. Saya jadi lega, ini perasaan saya jadi lega, rasanya ini plong, beban saya ini terangkat gitu dengan sharing dengan Bu Alfi. Semoga kita selalu menjadi guru yang dirindukan oleh murid gitu nggih Bu. Terima kasih nggih Bu Alfi, nggih. Terima kasih. Nggih, Saya tunggu keberhasilan Putri untuk kabar selanjutnya. Semangat Putri. nggih, terima kasih Bu. Selamat istirahat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Putri. Minta waktu jenengan sebentar gitu loh Bu ya untuk sharing. Saya ini kan mempunyai sedikit permasalahan gitu loh Bu di kelas saya Bu. Dengan senang hati Putri, apa yang ingin Putri sampaikan? Saya akan mendengarkan dengan baik. Semoga saya bisa membantu Putri. Nggih Bu. Begini loh Bu ya. Murid saya ini akhir-akhir ini loh, saya lihat kok kurang motivasi dalam menerima pelajaran. Dan hasil belajarnya itu juga menurun Bu. Kira-kira apa yang membuat hasil belajar siswa itu menurun dan kurang termotivasi Putri? Ya, kalau saya pikir ya Bu ya, ini itu mungkin saya juga sedikit bersalah gitu ya Bu ya. Dalam sebulan ini kan saya itu agak sibuk juga Bu. Ada beberapa kegiatan yang membuat saya itu harus meninggalkan anak-anak gitu loh Bu. Seperti kemarin itu kan ada kegiatan Tuban Sembada gitu loh Bu. Kebetulan kan saya koordinatornya. Memang saya tidak sendirian, ada satu teman gitu ya. Tapi kan kita semua harus kolaborasi gitu. Kita menghadap ke Pak Camat, ke FK3S, kemudian ke Gugus itu kan memerlukan waktu juga gitu. Nah, kita juga tidak bisa menentukan jamnya ya Bu ya. Karena kan beliaunya itu kan super sibuk gitu loh. Nah, kemudian ini Bu, ada kegiatan IHT juga gitu loh Bu. Jadi mungkin itu yang menyebabkannya itu. Iya. Jadi Putri apa itu ya? Mengidentifikasi kalau anak itu kurang termotivasi dan nilainya itu menurun karena sering ditinggal Putri. Karena anak-anak menginginkan Putri ada di sampingnya, sedangkan tugas di luar begitu menumpuk Putri ya. Iya. Gitu, nggih. Nah, saya kadang-kadang kan saya itu gini loh Bu, hanya saya terangkan sebentar, kemudian saya tinggal untuk menemui beliau-beliaunya gitu Bu. Jadi ya seperti itu. Nah mungkin anak-anak itu merasa tidak ada saya atau bagaimana gitu loh Bu. Iya. Dia merasa kehilangan jadi kurang termotivasi. Kira-kira
Ibu Tri, tahu enggak apa yang mesti dilakukan untuk membangkitkan motivasi anak lagi, biar anak itu semangat lagi belajar gitu. Kira-kira apa yang ide Putri untuk meningkatkan motivasi anak tersebut? Saya itu rencananya ya Bu ya, mau melaksanakan strategi pembelajaran itu yang berpusat pada murid gitulah Bu ya, dan Iya, iya. menyenangkan gitu, dan menyenangkan bagi murid gitu loh Bu. Iya, iya, iya. Saya sependapat dengan Putri. Terus itu Bu, untuk meningkatkan apa itu hasil belajar anak. Kira-kira apa ya Bu ya yang harus Putri lakukan itu agar belajar anak itu bisa meningkat lagi Nggih, Bu. seperti semula sebelum Putri banyak kegiatan tugas di luar Nggih. sekolah itu. Strategi yang harus saya lakukan itu kan, saya tadi kan mau mengadakan ini Bu, jadi saya mau melaksanakan pembelajaran bersama mereka gitu ya Bu ya. Jadi rencananya itu mau saya tunggui gitu Bu, dari awal sampai akhir pembelajaran gitu. Nah, saya juga akan membuat perencanaan dengan menggunakan media yang beragam Bu. Jadi Iya, nanti iya, iya. gambar, ada bacaan, ada video, atau nanti juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang ngetren saat ini gitu Bu. Seperti kan Iya, ada iya. TikTok, ada Reel di IG gitu loh Bu. Betul sekali Putri. Jadi rencana Putri untuk meningkatkan hasil pembelajaran anak, Putri akan memberikan berbagai media agar anak terpacu untuk memahami apa yang mereka pelajari itu Bu ya. Saya sangat salut dengan rencana Putri ini. Terus jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, rencana saya tuh kan gini ya Bu ya, karena kegiatan saya itu kan tadi sering meninggalkan anak gitu ya Bu ya. Jadi rencana saya kalau bisa itu kalau ada kegiatan di luar itu, saya akan berusaha mengerjakan tugas lain itu tadi setelah jam sekolah gitu Bu, setelah jam sekolah. Nah, sehingga nanti ketika pembelajaran kan saya dapat membersamai anak gitu loh Bu ya. Jadi nanti juga saya akan rencananya itu saya akan melaksanakan pembelajaran istilahnya berdiferensiasi gitulah Bu ya. Nanti Iya, kan iya. saya akan memfasilitasi anak gitu nggih. Sehingga nanti itu bisa senang dengan apa yang saya laksanakan tadi kan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita kan memfasilitasi anak gitu ya Bu ya, sesuai minat bakat dan kata-kata itu. Sehingga nanti otomatis juga nanti pola pikirnya anak kan senang gitu dalam mengerjakan tugas itu. Jadi nanti rencana saya tugas produknya itu juga sesuai dengan keinginan anak, dia senang apa, yaitu nanti produknya seperti itu gitu loh Bu. Oke. Jadi untuk meningkatkan motivasi dan meningkatkan nilai belajar anak, Putri akan selalu membersamai anak dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu. Wah, keren Nggih sekali Bu, Putri. Nggih, nggih. nggih. Kira-kira kapan Putri akan melaksanakan rencana Putri ini? Rencana saya ya karena ini harus segera dilaksanakan, jadi secepatnya Bu. Ini kan sudah mulai aktif, sudah kegiatan juga sudah agak senggang juga. Jadi saya rencananya itu mulai besok gitu Bu. Jadi lebih cepat lebih baik gitu Iya, loh iya. Bu, nggih. Wah, mantap sekali, keren Putri. Iya Langsung Bu. langsung mengambil aksi ya Putri ya, biar tidak berlarut-larut Bu. masalah ini. Bagus sekali. Kira-kira Putri untuk lebih meningkatkan strategi Putri ini, pelaksanaan rencana Putri ini, kira-kira ada enggak Bu
rekan kerja yang bisa membantu Putri akan Putri lebih terfokus dan berhasil itu Putri. Nggih, karena di sekolah saya itu kan gurunya memang kurang gitu ya Bu ya. Jadi rencana saya itu saya mau kolaborasi itu dengan guru mata pelajaran yang lain Bu. Kebetulan itu kalau guru PJOK tidak ada, jadi saya tidak bisa kerjasama dengan guru olahraga karena gurunya ya saya pun ngerangkep-ngerangkep gitu nggih. Nggih. Merangkap Jadi ya. nggih, rencana saya itu mau kolaborasi dengan guru PABP, kemudian ini saya juga nanti kolaborasi dengan guru yang tetangga sebelah, kelas sebelah, itu nanti kita bisa sharing-sharing gitu. Terus untuk pelaksanaan pemasangan alat-alat yang saya butuhkan, itu saya mau kolaborasi dengan PTT gitu Bu. Jadi nanti kan yang PTT, teman yang PTT itu pinter IT, jadi nanti saya bisa kolaborasi dengan beliau gitu. Bagus sekali untuk mengatasi kendala alat-alat yang diperlukan tadi. Putri mau minta bantuan PTT dari PTT gitu Putri ya. Nggih Bu, nggih. Bagus sekali ya, bisa membantu meringankan kerja kita Putri ya. Terus apa komitmen Putri agar rencana ini tetap berjalan dan berhasil itu? Komitmen saya ya berarti kan saya harus berusaha melaksanakan kegiatan ini secepatnya gitu ya Bu ya. Rencana apa yang tadi saya melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan itu kan harus segera saya lakukan karena saya tidak mau nanti anak-anak itu kurang termotivasi karena faktor dari saya, dari gurunya. Bagaimanapun juga kan guru itu kan sebagai orang tua di sekolah gitu Bu ya. Jadi ada beban mental juga kalau saya nanti merasa dipersalahkan karena anak-anak murid saya tidak berhasil karena gurunya gitu loh Bu. Gitu, iya Bu. Putri ya. Jadi sebagai tolak ukur untuk keberhasilan Putri ini, kira-kira anak termotivasi dan nilainya kembali membaik lagi gitu Putri ya. Nggih Bu, itu harapan saya. Namun kalaupun nanti nilai itu memang bukan hasil akhir itu bukan nggih, tapi paling tidak kalau kita mengetahui tingkat pemahaman anak terhadap materi itu baik, itu gurunya juga ikut senang gitu Bu. Berarti kan apa yang kita ajarkan itu berarti kan anak bisa menerimanya gitu loh Bu ya. Iya, bagus sekali Putri. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung apa yang akan dilaksanakan Putri untuk meningkatkan motivasi dan nilai belajar anak ini. Semoga rencana Putri berjalan dengan baik dan sukses Putri nggih. Nggih, terima kasih Bu Alfi nggih. Saya jadi lega, ini perasaan saya jadi lega, rasanya ini plong, beban saya ini terangkat gitu dengan sharing dengan Bu Alfi. Semoga kita selalu menjadi guru yang dirindukan oleh murid gitu nggih Bu. Terima kasih nggih Bu Alfi nggih. Terima kasih, saya tunggu keberhasilan Putri untuk kabar selanjutnya. Semangat Putri. Nggih, terima kasih Bu. Selamat istirahat. Assalamualaikum Bu. Coach tadi juga hadir sepenuhnya dan aktif mendengarkan apa yang saya ceritakan gitu, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saya, yang apa yang disampaikan Putri tadi, pertanyaan yang membuat saya untuk berpikir untuk mencari motivasi terhadap permasalahan saya sendiri, itu yang saya rasakan Putri. Oke. Terus ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan itu, menurut jenengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu sudah pas atau saya itu terlalu menggurui atau bagaimana Bu?
Saya rasa sudah pas sekali. Putri tidak ada yang menggurui, soalnya Putri itu memancing saya untuk berpikir. Tidak ada istilahnya menggurui apa yang disampaikan pertanyaan-pertanyaan dari Putri. Tadi malah saya berpikir, oh iya, supaya saya begini, saya harus begini. Lah, saya terpancing seperti itu, Putri. Nggih. Terus itu tadi Bu, ketika saya sebagai host tadi nggih, apa yang saya lakukan tadi membantu mengingatkan jenengan atau tidak ya Bu, untuk merangkai fakta-fakta dalam memahami apa yang terjadi sebelumnya gitu, sehingga masalah-masalah yang jenengan sampaikan tadi jenengan dapat flashback balik gitu Bu. Ya, sangat-sangat membantu saya, Bu. Untuk mengingat runtutan kejadian seperti yang penyebab masalah yang saya hadapi itu. Nah, terus ini Bu, apa saya terlalu cepat tidak Bu ketika menyampaikan apa pertanyaan-pertanyaan kepada jenengan itu? Bahasa yang saya gunakan itu mudah dipahami dan kalimatnya terlalu cepat atau tidak, Bu? Ya, saya rasa sangat mudah dipahami dan tidak cepat, Bu. Soalnya kan Putri tadi memberikan pertanyaan setelah saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan ke Putri. Putri baru memberi pertanyaan untuk memancing saya untuk berpikir itu, Putri. Iya, itu, Putri. Nggih. Kira-kira ada yang perlu jenengan sampaikan enggak Bu? Apa saya sebagai coach itu harus bagaimana gitu ketika jenengan seorang menyampaikan permasalahan itu, apa yang saya lakukan tuh sudah sesuai atau belum, atau yang perlu saya tambah itu yang bagaimana Bu? Saya rasa Putri sudah menerapkan kompetensi untuk menjadi coach dengan baik gitu, Putri. Ya, yang ingin apa itu saya sampaikan ke Putri, alangkah baiknya kita bertemu secara luring di waktu yang akan datang. Jadi kita bebas cakap-cakap ngopi bareng Bu, istilahnya enak sekali ngobrol sama Putri. Siap Bu, siap. Bulan sampai kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak